Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bersyukur kembali atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita sekalian, terkhusus kepada anak-anak kami, para santri Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Cilongok, Pondok Zamzam, yang kali ini telah menyelesaikan tugasnya mengikuti ujian penilaian akhir semester. Terlebih dahulu Ustadz ingatkan kepada para santri yang mungkin harus melakukan ujian susulan untuk secepatnya melaksanakan ujian tersebut, sehingga nanti kamu sekalian punya nilai atau nilai kamu semuanya tidak ada yang ketinggalan. Semua mapel bisa terisi dengan nilai. Dengan berakhirnya penilaian akhir semester, kewajiban kita, tugas kita senantiasa melekat, tetap ada, yaitu untuk selalu belajar. Walaupun di tengah-tengah liburan, walaupun di tengah-tengah pandemi, belajar jangan sampai kita tinggalkan. Jangan sampai kita lupakan. Sebab bagi kita sekalian, belajar itu tidak mengenal batas waktu. Kalau dalam hadis disebutkan minal mahdi ilal lahdi, dari ayunan sampai ke liang kubur. Ustadz ingin menyampaikan trik-trik atau cara agar kita bisa belajar supaya sukses. Walaupun di tengah liburan tetap kamu bisa belajar. Belajar kita mestinya bukan sekedar belajar, tapi harus ada upaya agar belajar kita bisa berhasil dengan baik. Kesuksesan belajar kita bukan sekedar nilai akademik, tapi juga hasil belajar yang kita maksud. Hasil belajar yang sukses adalah betul-betul menjadikan sebuah ilmu. Biasanya kalau nilainya akademik hanya mengejar di saat kita ujian, tapi setelah itu kita berhenti kembali untuk belajar. Tapi belajar kita adalah sepanjang waktu. Ada 6 poin yang Ustadz sampaikan agar belajar kita sukses, belajar kita bisa berhasil. Yang pertama, supaya belajar kita berhasil adalah menghormati orang tua dan guru. Syarat pokok bagaimana agar belajar kita itu bisa berhasil, dan hasil dari belajar kita tidak hanya sebatas nilai, tapi akan menjadi ilmu yang berkah juga, ilmu yang bermanfaat juga, yang seperti kita meminta setiap saat, wa ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat,
Maka syarat pertama menghormati orang tua dan guru. Ketika kamu ada di rumah, maka hormatilah kedua orang tua kamu. Hormati saudara-saudara kamu. Hormati anggota keluarga kamu. Ini akan lebih mudah untuk keberhasilan kamu belajar. Orang tua dihormati, orang tua dihargai, dan dalam kesempatan kali ini sekalian Ustadz juga berpesan. Ketika kamu liburan, hormati orang tua. Ketika kamu ada di pesantren, hormati guru. Sebab orang tua ketika di pesantren adalah guru. Orang tua ketika kamu ada di rumah saat liburan yang sekarang ini, orang tua kandung kamu dihormati, dihargai. Insya Allah kamu akan bisa meraih hasil dari belajar kamu dengan hasil yang baik. Yang kedua, punya motivasi yang kuat. Kamu sekalian berkeinginan sukses, bisa berhasil, punya ilmu, maka harus punya motivasi. Ada semangat. Ada sesuatu yang mendorong kepada kita sekalian. Dorongan tersebut baik dari luar ataupun dari dalam diri kamu sendiri. Yang sangat dominan adalah dari diri kamu sendiri. Kamu harus termotivasi untuk bisa belajar. Kamu harus termotivasi untuk bisa semangat untuk belajar. Saat liburan, jangan kamu berhenti, tetap belajar. Apa yang kita pelajari? Seberapa lama yang kita gunakan waktu? Itu bukan masalah. Tapi yang jelas adalah semangatnya. Semangatnya harus dibangun. Waktu yang ada, gunakan dengan baik. Jangan sampai sebagai alasan kamu sekalian, ketika di pesantren kamu padat acara, di rumah senggang waktu, tapi juga sama-sama tidak dimanfaatkan. Yang ketiga, supaya sukses belajar, rajin beribadah. Ibadahnya yang rajin. Sholat wajibnya, sholat sunnahnya, yang diistilahkan dengan sholat rawatib, harus dilakukan dengan baik. Sholat wajibnya usahalah untuk berjamaah, usahalah di masjid, di musola. Jangan sampai ada santri dari Zamzam ketika liburan, sholatnya pun libur. Jangan sampai. Apalagi sholat wajib. Jangan sampai jamaahnya libur. Kalau tidak ada uzur, tidak ada halangan. Yang keempat, mengetahui cara belajar yang efektif. Kita cari cara bagaimana belajar yang efektif, yang praktis, tapi bisa kamu menggali ilmu, bisa memahami ilmu, tapi tidak begitu bertele-tele, tapi yang praktis. Menggunakan waktunya yang praktis. Kadang bisa terjadi belajar dengan waktu yang lama, tapi ternyata tidak menghasilkan ilmu yang kamu cari. Yang kelima, menjaga keseimbangan kegiatan. Kita belajar tidak menjadikan di kegiatan lain kita itu berhenti, tidak, tapi ada keseimbangan. Kapan kita beribadah? Kapan kita beraktivitas di organisasi? Kapan kita membantu orang tua? Kapan kita sholat? Termasuk kapan kita belajar? Ada keseimbangan. Waktunya 24 jam, tapi harus bisa dibagi untuk memunculkan keseimbangan dalam aktivitas kita. Jadi semuanya bisa dilakukan, walaupun sebentar-sebentar. Ya. Kapan kita bermasyarakat dengan lingkungan yang ada? Kapan kita mengikuti kajian? Ini Ustadz
bekali untuk liburan kamu. Yang kelima adalah menjaga kesehatan. Ini jelas sekali. Belajar akan sukses kalau belajarnya secara rutin, secara berkelanjutan. Dan itu bisa dilakukan manakala kamu dalam kondisi sehat. Sehatnya terjamin. Apalagi saat sekarang kita sekalian harus berusaha menjaga diri supaya tetap sehat. Demikian yang Ustadz sampaikan. Kiat atau cara sukses untuk belajar ada 6 poin. Mohon untuk diingat-ingat dan dipraktekkan agar kita betul-betul tidak henti belajarnya dan belajar kita menjadikan belajar yang menghasilkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.